Sebagian dari Anda pasti pernah melihat kondisi seperti ini saat pergi ke masjid. Ya, ini kerap terjadi terutama di akhir Ramadan atau pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Padahal, masjid adalah rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada segunung pahala yang menanti bagi mereka yang beribadah di dalamnya. Kondisi ini pun membuat Gibran bertanya-tanya. Ustadz, Ya. itu kan memang kalau kayak gini tuh biasanya udah ini mulai kayak apa ya Ustadz? Udah mulai suci biasanya Ustadz ketika misalnya sudah mulai mendekati bulan ataupun sudah mendekati Lebaran sebenarnya. Kenapa sih masjid itu biasa sunyi? Iya ya, sepi ya. Aduh, saya kecewa sebenarnya Pak Ustadz. Biasanya kan ya semakin 10 hari menjelang Lebaran itu harusnya kita tambah mendekatkan diri ya, karena kan amalnya makin berlipat ganda. Ya, 10 hari pertama banyak, 10 hari kedua ya mulailah berkurang, 10 hari ketiga bisa dihitung jari, yang paling banyak plaza, mall, di mana itu kenapa sih Pak Ustadz? Sebenarnya hukumnya gimana ya? Ya, astagfirullahalazim. Ini dosa kaum muslimin bersama, termasuk kita-kita yang punya kesadaran akan ini. Dosa saya, dosanya antum. Ya. Nah, begini, ada istilah memakmurkan masjid. Kita sayangnya kita sudah banyak mendengar ini. Tetapi bagaimana sebenarnya memakmurkan masjid ini? Apakah dengan membangun masjid yang Masya Allah, Alhamdulillah, indahnya luar biasa, mewah, pakai AC, langit-langitnya tinggi, dengan kubah yang sangat besar, dengan macam-macam karpet yang tebal, dengan warna-warni bahkan. Atau bagaimana? Nah, mari kita ingat. Yang terbaik sampai kapanpun adalah meneladani kaum salafus soleh. Artinya kaum pendahulu kita yang soleh. Yakni seluruh nabi kita, yakni 124.000 nabi dan rasul sejak awal zaman. Ini hadis sahih di riwayat Tirmizi dan Ahmad, dan juga didukung dengan surah An-Nisa 164 dan Ghafir 78. Jadi ada banyak nabi dan rasul semuanya. Dan generasi muslimin, murid-murid langsung dari Rasulullah SAW, yakni kaum sahabat Nabi, dan kaum tabi'in, generasi kedua, dan kaum tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Ini saja yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Tentu saja jaminan Rasulullah SAW adalah jaminan Allah yang terbaik dan perlu kita teladani. Masya Allah, kalau mau selamat, mau selamat. Bagaimana mereka memperlakukan masjid? Bagaimana Pak Ustadz? Nah, masjid ini di masa mereka dijadikan center of everything. Center of everything is, kalau rembukan mengenai masalah kenegaraan, masalah ada sengketa, masalah ada ancaman pertahanan keamanan, masalah friksi, masalah bisnis, ekonomi syariah, Pendidikan? semuanya pendidikan Masya Allah dilaksanakan di masjid. Ya, jadi misalnya nih ya, di kampung kita ya, di desa kita, atau itu mau les matematika, les fisika, les bahasa Inggris, Itu di les masjid? bahasa Arab, di masjid. Jangan hanya les mengaji alif, ba, ta, sa saja. Dan juga kalau mengaji, saya ingatkan, bacalah juga terjemahannya dan tafsir-tafsir yang sahih, ya, tafsir para imam, ya, dan hadis-hadis kita baca semuanya. Nah, hadis itu menjelaskan apa yang ada di Quran. Nah, kemudian kita ingat dalam struktur masyarakat Indonesia, Nusantara bahkan, Nusantara nih, kita lihat di struktur masyarakat Nusantara, di keraton-keraton, kerajaan-kerajaan Nusantara ya, di sini istana raja, keratonnya. Kemudian di depannya alun-alun atau lapangan, ya kan? Iya. Nah kemudian dekat situ pasti ada masjid. Di dekatnya lagi pasti ada pasar. Di dekatnya lagi ya, biasanya mengelilingi alun-alun itu ada penjara atau bagian kehakiman dan lain-lain. Jadi ini pola ini sampai sekarang kabupaten-kabupaten ya, kita lihat misalnya keraton Jogja dan segala macam, sampai sekarang masih begini. Jadi ini harusnya bagus. Apalagi kalau seorang khalifah di zaman Khalifah Rasyidin, misalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum, itu selain ulama juga umara. Masya Allah, inilah yang kita harapkan seorang pemerintah ya, seorang wakil pemerintah, wakil kita, harapan kita, pemimpin kita yang juga ulama. Jadi dia menguasai kenegaraan, manajemen, ya, bisnis, politik, sains, teknologi,
dan juga tentu saja mengenai syariah dan lain-lain. Inilah pemimpin yang Masya Allah, dan inilah cara memakmurkan masjid, membangun semuanya mulai dari masjid. Back to masjid, kembali ke masjid. Berarti memang kita harus kembali ke masjid. Ini sunnah, insya Allah. Semoga masjid itu makin ramai Ustadz ya, bukan Masya cuma Allah, lebaran, alhamdulillah. bukan cuma 10 hari puasa. Iya. Kalau gitu Ustadz, biar kita tidak termasuk golongan pendosa itu, kita wudhu yuk Ustadz. Udah mau Ayo. sholat isya soalnya. Ayo, di mana betul-betul? Di bawah Ustadz. Ayo, yuk. Masya Allah, alhamdulillah.